Satu cerita mengenai perubahan lingkungan karena aktivitas manusia beserta dampaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Hendarto Travelite. Bagi teman-teman yang baru menonton, di channel ini saya membahas video pembelajaran serta konten edukatif lainnya. Video yang sedang teman-teman tonton sekarang membahas tentang uji pemahaman mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 5 SD Kurikulum Merdeka. Perlu teman-teman ketahui, IPAS kelas 5 SD terdiri dari 8 bab. Kita akan bahas semua uji pemahaman IPAS kelas 5 ini mulai dari bab 1 sampai dengan bab 8. Sekarang kita lanjut ke videonya. Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 5 SD. Sekarang kita sampai di bab 8. Bumiku sayang, bumiku malang. Setiap hari kita akan mengalami perubahan. Tinggi yang bertambah, umur yang semakin dewasa. Ternyata perubahan tidak hanya dialami oleh manusia loh. Bumi tempat tinggal kita juga mengalami perubahan. Bumi yang kita tinggali sekarang berbeda dengan bumi ketika kita masih bayi. Apa saja ya perubahan yang terjadi di bumi? Mengapa bumi bisa berubah? Yuk kita pelajari bersama dalam bab ini. Tujuan pembelajaran. 1. Mencari hubungan faktor alam dan perbuatan manusia dengan perubahan kondisi alam di permukaan bumi. 2. Mengidentifikasi pola hidup yang menyebabkan terjadinya permasalahan lingkungan. 3. Memprediksi dampak permasalahan lingkungan terhadap kondisi sosial, kemasyarakatan, dan ekonomi. Sekarang kita lanjutkan ke uji pemahamannya. Sebagaimana yang konten yang dibahas sekarang ini, kita fokus di uji pemahaman. Bab 8 halaman 215 sampai dengan 236 di IPAS kelas 5 SD ini. Untuk uji pemahamannya ada di halaman 236. Ceritakan pengalaman kalian atau pengalaman orang lain yang pernah kalian dengar tentang 1. Sebuah peristiwa perubahan lingkungan karena peristiwa alam dan sebuah peristiwa perubahan lingkungan karena aktivitas manusia. 2. Dampak yang terjadi akibat perubahan lingkungan tersebut. 3. Cara mengatasi atau mengurangi dampak perubahan lingkungan karena aktivitas manusia. 4. Siapa saja yang bisa berperan untuk mengatasi atau mengurangi dampak perubahan lingkungan karena aktivitas manusia. Sekarang kita lihat jawabannya. Jawabannya merupakan gabungan dari soal nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. 1. Satu cerita mengenai perubahan lingkungan karena peristiwa alam beserta dampaknya. Secara geografis, Indonesia berada di wilayah lingkaran api Pasifik atau cincin api Pasifik, di mana merupakan pertemuan 3 lempeng tektonik dunia, seperti lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Oleh karena itu, Indonesia merupakan negara yang rawan dengan bencana seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, hingga tsunami. Baru-baru ini, sekitar bulan Desember 2023, terjadi bencana yakni meletusnya Gunung Merapi di Sumatera Barat. Meletusnya tidak hanya sekali, tetapi hampir setiap hari gunung tersebut meletus mengeluarkan abu vulkanik, atau akhir tahun 2023 sampai pertengahan tahun 2024. Di saat Gunung Merapi tersebut meletus, hujan tidak pernah turun. Jika dikalkulasikan, hujan turun 2 bulan setelah gunung tersebut meletus. Di saat gunung meletus dan terus mengeluarkan abu vulkanik, hujan tidak berhenti turun sampai lebih kurang 3 bulan lamanya. Sehingga abu vulkanik yang menempel di atas gunung tersebut jatuh bersama air hujan yang menimpa. Akibatnya terjadi longsor di beberapa titik daerah sekitar gunung. Longsor di mana air bercampur abu, tanah, dan bebatuan masuk ke saluran air sungai di pegunungan tersebut. Karena jumlahnya banyak, maka menimpa dan menyapu semua area yang dilaluinya, termasuk beberapa desa yang kena longsor tersebut.
Tanah perkebunan, sawah, dan rumah penduduk habis disapu banjir yang berisi material air, batu, dan tanah tersebut. Dampaknya, kehidupan masyarakat terganggu karena tidak dapat beraktivitas seperti biasa. Rumah-rumah hancur diterjang longsor. Area pemukiman dan pertanian penduduk tidak dapat dimanfaatkan karena sudah dipenuhi oleh lumpur atau material longsor. Kondisi alam menjadi tidak semestinya karena ada bencana tersebut. Rumah penduduk yang awalnya bagus menjadi rusak. Pesawahan yang awalnya teratur dan bisa bercocok tanam sekarang karena longsor tersebut tidak dapat dimanfaatkan. Bahkan masyarakat mengungsi dan tidak tinggal di rumah mereka disebabkan kondisi longsor tersebut. Satu cerita mengenai perubahan lingkungan karena aktivitas manusia beserta dampaknya. Penjelasan solusi dan pihak yang bisa berperan untuk mengatasi dampak perubahan lingkungan tersebut. Hampir semua wilayah di negara kita terdiri dari pegunungan dan perbukitan. Kondisi alam tersebut dipenuhi oleh tumbuhan keras dan lunak seperti pohon pinus, mahoni, dan rumput, serta ilalang. Daerah dengan kondisi geografis dataran tinggi, pegunungan, dan perbukitan tentu menjadi sumber mata pencarian bagi masyarakat setempat. Masyarakat dapat memanfaatkan dan mengambil hasil alam berupa kayu dan tumbuhan yang ada. Nah, seringkali masyarakat lupa dan lalai dari memilih pohon untuk diambil kayunya, sehingga banyak pohon yang diambil atau ditebang tidak sesuai dengan yang semestinya. Akhirnya, hutan yang menjadi tempat tumbuh pohon-pohon menjadi gundul. Sebagai negara beriklim tropis dengan curah hujan merata dan banyak, keberadaan pohon di pegunungan dan perbukitan menjadi sangat penting agar air yang jatuh ke tanah bisa terhalang dan tidak langsung turun ke bawah. Jika hutan gundul, sudah barang tentu air hujan akan mengikis tanah yang ada, dan ini akan mengakibatkan longsor atau galudo. Air mengikis tanah dan batuan sehingga jatuh ke bawah. Terjadinya longsor karena penebangan hutan secara massal merupakan dampak yang tidak dapat dihindari. Longsor menerjang ke pemukiman warga sehingga menambah masalah baru dari kondisi yang semula hanya hutan gundul. Keadaan sosial ekonomi akan berdampak pada masyarakat itu sendiri akibat bencana tanah longsor. Kehilangan rumah, akses jembatan putus, dan tempat bercocok tanam rusak merupakan dampak dari sebuah kejadian yang diawali dari menebang hutan secara liar. Menghadapi hal demikian, maka perlu memahami aturan tentang bagaimana pemanfaatan alam agar tidak merugikan masyarakat. Misalnya, perangkat desa, camat, dan kepala daerahnya bersama masyarakat membuat sebuah aturan untuk melarang menebang pohon di hutan, serta menjadikan hutan sebagai kawasan yang dilindungi. Ini merupakan salah satu usaha agar masalah seperti longsor dan bencana lainnya tidak terjadi. Teman-teman, bagaimana pembahasan uji pemahaman ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 5 yang baru saja ditonton? Semoga bermanfaat. Dukung Hendarto Travelite dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Tunggu video uji pemahaman berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.